Banyak di video-video Instagram atau di YouTube, banyak siswa-siswa zaman sekarang tuh yang ditanya hal-hal dasar aja, mereka banyak yang nggak tahu. Seperti jam analog. Emang ada yang nggak bisa baca jam analog? Netizen pada komen. Ada, gue yang nggak bisa baca jam analog. Contohnya, gue sendiri. Jangankan jam analog, bedain PM dan AM aja masih bingung. Seperti ilmu pengetahuan dasar. Ibu kota dari Jawa Timur. Bandung, Semarang. Dan lain sebagainya. Tapi apakah benar pendidikan di Indonesia memang seburuk itu? Yang pertama, video-video yang berseliweran di internet yang menunjukkan kualitas siswa di Indonesia sekarang itu tidak serta-merta menjadi kesimpulan kita untuk menilai bahwa siswa di Indonesia sekarang tuh seperti itu semua. Nggak bisa kita generalisir karena sampelnya itu masih sedikit. Maka dari itu saya mewawancarai 3 narasumber yang sangat berhubungan dengan pendidikan dan kita tanyakan ke mereka. Bagaimana Bapak melihat perkembangan karakter dan kemampuan dasar siswa di era pendidikan saat ini? Kemampuannya dari teknologi oke, cuman dari segi moral agak menurun. Apakah kurikulum dan kebijakan yang ada saat ini sudah cukup mengantisipasi tantangan zaman, terutama dalam membangun kemampuan literasi, numerasi, dan akhlak siswa? Belum banget sih, udah lumayan lah. Tapi kan terutama dari akhlak. Apalagi pendidikan agama sekarang berkurang. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar dunia pendidikan dalam membentuk generasi yang bukan hanya pintar, tapi juga berkarakter? Kalau berkarakter baik, ya harus dia terutama akhlaknya, budi pekertinya dulu diperdalam. Percuma kalau orang pintar tapi akhlaknya buruk, ya hancur negara. Apa yang biasanya menjadi alasan utama anak-anak atau remaja memilih belajar di SKB dibandingkan sekolah formal? Nah, kalau di SKB itu, kenapa anak-anak memilih di SKB? Karena waktu dan umurnya fleksibel. Sedangkan di formal itu harus berdasarkan umur, baik itu SD, SMP, atau SMA. Apakah ada kesenjangan kemampuan atau semangat belajar antara anak-anak SKB dan anak-anak sekolah formal? Kesenjangannya pasti ada, karena kalau anak-anak SKB itu berasal dari bermacam-macam latar belakang, seperti latar belakang ekonomi, sosial, terus tingkat pendidikannya, di mana misalnya pendidikannya putus sekolah di formal, atau kenapa putus tadi karena ekonomi, terus apalagi karena keluarga, terus karena dibully dari formal. Nah, sedangkan kalau di sekolah formal ya waktu belajarnya sangat efektif gitu kan. Bagaimana Ibu melihat efektivitas metode pembelajaran di SKB dalam membentuk kemandirian dan karakter siswa? Nah, tuh ya, kalau di SKB itu karena udah biasa mereka itu kan, kalau kita langsung nih pelatihan, terus ada project juga, misalkan pelatihan apa aja nih, menyulam atau bikin buket atau bikin parcel. Jadi mereka itu langsung terjun di dunia nyata. Akhirnya mereka selesai, misalkan tamat di SKB, mereka bisa mandiri. Bagaimana kondisi dasar kemampuan membaca, berhitung, dan memahami pelajaran siswa SD saat ini dibandingkan dengan beberapa tahun lalu? Mungkin anak-anak tingkat SD bahkan SMP mungkin masih ada beberapa yang belum bisa. Cuman kalau untuk di daerah Jakarta sendiri sih alhamdulillah, dilihat dari anak-anaknya sih udah pada bisa punya kemampuan calistung ya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat ke daerah-daerah, bahkan bukan SD doang, SMP pun masih banyak yang belum bisa calistung, Kak. Apa tantangan terbesar yang Ainun hadapi dalam membentuk kedisiplinan dan etika belajar siswa zaman sekarang? Lebih ke manner aja sih, Kak. Mannernya mereka gitu kan. Karena kan yang mereka lihat, figur-figur mereka yang mereka contoh itu kan kebanyakan dari TikTok ya. Nah, jatuhnya kayak punya
figur yang mereka kagumin, terus mereka berusaha buat jadi kayak gitu gitu. Ada nggak metode belajar online di pandemi kemarin itu bisa membawa dampak jangka panjang dan perilaku dan kemampuan anak-anak SD? Lebih ke pemakaian aplikasi sih Kak. Aplikasi apa aja yang lebih kayak memudahkan mereka buat nge-explore gitu kan. Karena kan mereka bisa aja nih nge-zoom tapi mereka buka-buka yang lain gitu. Nah, itulah tadi jawaban-jawaban dari orang yang terjun langsung di pendidikan, di institusi pendidikan. Kita bisa melihat kan bagaimana pendidikan di Indonesia memang cukup buruk. Yang semoga dengan itu pemerintah dan wakil rakyat serta seluruh jajaran yang mengatasnamakan dirinya kerja di pendidikan itu harus bangun. Terima kasih sudah menonton, terima kasih juga buat yang sudah subscribe, like, comment, dan share. Dan saya Abai 17 and have a nice day.